Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Budi Prasetyo di ruang praktek listrik, tempat belajar listrik online. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mata pelajaran instalasi penerangan listrik untuk kelas 11, Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK. Ya. Instalasi penerangan satu fasa sesuai PUIL pada mata pelajaran instalasi penerangan listrik, ya, untuk kelas 11 teknik instalasi tenaga listrik. Ya, materi yang akan kami berikan sesuai dengan kurikulum 2013 revisi, jadi sesuai dengan kegiatan belajar mengajar untuk tahun pelajaran atau tahun pelajaran 2021-2022 dan sampai dengan saat memang kurikulum ini masih digunakan. Oke. Kompetensi dasar untuk mata pelajaran instalasi penerangan listrik ini untuk bagian pertama ini, yang pertama adalah memahami instalasi penerangan satu fasa sesuai dengan persyaratan umum instalasi listrik atau PUIL, menerapkan instalasi penerangan satu fasa sesuai persyaratan umum instalasi listrik atau PUIL, menentukan tata letak komponen instalasi penerangan pada bangunan sederhana, merencana tata letak komponen instalasi penerangan pada bangunan sederhana, menentukan jumlah bahan dan biaya pada instalasi penerangan satu fasa, menghitung jumlah bahan dan biaya pada instalasi penerangan satu fasa. Tetapi kita akan membahasnya tidak semuanya pada bagian pertama ini, ya. Ya, materi pokok yang akan kita mulai bahas untuk instalasi penerangan satu fasa. Ya, yang pertama adalah instalasi penerangan satu fasa sesuai PUIL. B, nanti kita akan membahas instalasi penerangan pada bangunan sederhana dan bahan dan biaya pada instalasi penerangan satu fasa. Nah, pada pertemuan hari ini atau pada bagian satu hari ini kita akan membahas materi A atau instalasi penerangan satu fasa sesuai dengan persyaratan umum instalasi listrik. Oke, instalasi penerangan satu fasa sesuai dengan PUIL. Ya. Definisi instalasi penerangan. Instalasi penerangan merupakan suatu rangkaian komponen listrik dari sumber sampai dengan beban sesuai, ya, saling berhubungan secara listrik satu sama lain dan terletak pada satu tempat atau ruangan atau bangunan sehingga membentuk satu sistem dan memiliki fungsi atau kegunaan. Ya, adapun fungsi dari sistem ini adalah untuk penerangan. Satu instalasi penerangan dapat berfungsi dengan baik dan aman haruslah memenuhi syarat pemilihan pengaman maupun penghantar. Instalasi penerangan listrik adalah instalasi listrik yang berfungsi untuk menyalurkan energi listrik dari sumber ke beban listrik atau peralatan listrik, terutama penerangan. Listrik satu fasa adalah jaringan listrik yang hanya menggunakan dua kawat penghantar, satu penghantar untuk fasa, satu penghantar untuk netral. Ya, tegangan kerjanya adalah 220 volt. Oke, kita lanjutkan. Tapi sebelum kita lanjutkan, teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk subscribe terlebih dahulu. Untuk yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Dan sekali lagi, tekan juga tombol loncengnya untuk update video-video dari kami selanjutnya. Untuk pembelajaran di teknik instalasi tenaga listrik ataupun teman-teman yang tertarik di ketenaga listrikan, karena kita tidak hanya mengupload materi secara teori tapi nanti ada praktek-praktek praktis, ya, di kelistrikan. Oke, instalasi penerangan satu fasa sesuai dengan PUIL. Ya, persyaratan instalasi listrik di Indonesia menggunakan PUIL, persyaratan umum instalasi listrik, dan sampai dengan saat ini sudah beberapa kali ada revisi. Terakhir adalah PUIL 2011. Kami pun masih baru mempelajarinya, belum semuanya. Tapi secara umum, ruang lingkup PUIL di sini yang pertama adalah perancangan, kedua pemasangan, ketiga adalah pengamanan, dan yang keempat adalah pemeliharaan. Secara umum,
Ruang lingkup persyaratan instalasi listrik itu harus diterapkan di perancangan, pemasangan, pengamanan instalasi maupun pemeliharaan. Ini semuanya ada di persyaratan umum instalasi listrik. Ya, tujuan PUIL yang pertama melindungi manusia terhadap bahaya sentuhan dan kejut arus listrik. Kedua, keamanan instalasi dan peralatan listrik, menjaga gedung serta isinya dari bahaya kebakaran akibat gangguan listrik, menjaga ketenaga listrikan yang aman dan efisien. Selain ketentuan PUIL, ada ketentuan lain yang wajib dipenuhi dalam pemasangan instalasi listrik, yaitu yang pertama, setiap instalasi yang akan dipasang dilengkapi dengan rencana yang telah disetujui oleh pihak yang berwenang atau konsultan. Instalasi harus dirancang, dipasang, dan dipelihara sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan bahaya kebakaran. Melihat poin yang pertama, ya, instalasi listrik ini harus direncanakan oleh orang-orang yang kompeten, ya, pastinya di teknik kelistrikan. Ya, peralatan dan perlengkapan yang dipasang harus memenuhi standar dan keadaan berfungsi serta tidak boleh dibebani berlebihan. 4. Instalasi harus dilengkapi proteksi atau pengaman atau pelindung keselamatan, di mana proteksi ini meliputi proteksi kejut listrik, proteksi termal dan arus lebih, serta proteksi tegangan lebih. Ya, yang kelima, instalasi baru atau instalasi yang mengalami perubahan harus diperiksa dan diuji. Yang keenam, perencana atau pemasang dan pemelihara instalasi harus memiliki izin dan menggunakan tenaga teknis yang kompeten sesuai bidangnya. Ini gambaran sederhananya. Kalau dalam contoh slide di sini bahwa ada logo LMK, Lembaga Masalah Kelistrikan, ya, kabelnya. Kalau melihat nanti di MCB juga ada LMK, alat-alat listrik. Kalau sudah ada label LMK-nya berarti memang sudah sesuai untuk atau bisa digunakan dengan aman. Kemudian dalam PUIL atau dalam instalasi ini, dalam pemasangannya instalasi listrik itu harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah syarat ekonomis, syarat keamanan, dan syarat keandalan. Dikatakan ekonomis apabila harga keseluruhan instalasi listrik atau pemasangannya sampai dengan pemeliharaan ini adalah terhitung masuk akal. Ya, murah sekali tidak, mahal juga tidak. Jadi sesuai, masuk akal. Yang kedua adalah syarat keamanan, tidak membahayakan manusia, benda-benda di sekitarnya akibat gangguan listrik. Yang ketiga, syarat keandalan adalah kelangsungan kinerja alat instalasi dapat dicapai apabila listrik direncanakan sedemikian rupa sehingga kemungkinan terputusnya atau terhentinya aliran listrik sangat kecil. Oke, kita lanjutkan. Instalasi penerangan satu fasa digunakan untuk mensuplai kebutuhan listrik pada rumah tangga. Ya, kalau melihat sistem pembangkitan sampai dengan distribusi di Indonesia itu adalah seperti itu. Ini sudah kita bahas di instalasi tenaga listrik, baik di kelas 11 kemarin sudah kita upload videonya. Ya, pembangkit menghasilkan energi listrik ditransmisikan dalam jarak yang sangat jauh menggunakan saluran transmisi, kemudian dari gardu-gardu induk transmisi diturunkan tegangannya, didistribusikan, diturunkan lagi tegangannya menjadi 220 volt satu fasa, kemudian digunakan oleh kita pelanggan rumah tangga. Penerangan satu fasa dapat didefinisikan sebagai jenis instalasi listrik yang menggunakan 2 buah kawat penghantar, yaitu kawat penghantar fasa dan 1 kawat penghantar netral yang difungsikan sebagai instalasi di rumah tangga dengan tegangan 220 volt. Nah, kemudian kalau melihat gambar di sebelah kanan di sini, ini ada rumah, kemudian ada jaringan. Nah, ini pembagian tanggung jawab instalasi listrik. Sebelah kanan yang ada di dalam rumah adalah tanggung jawab milik atau tanggung jawab dan milik pelanggan. Ini adalah instalasi penerangan, peralatan listrik ya yang ada di rumah itu adalah tanggung jawab dan milik pelanggan. Tetapi mulai dari KWH meter, sambungan rumah yang di atas rumah kita, terus sampai ke tiang listrik ya, jaringan tegangan rendah, sambungan rumah sampai dengan KWH meter, ini adalah tanggung jawab dan milik PLN. Maka apabila terjadi gangguan di KWH meter atau di sambungan rumah, ini bukan kita yang memperbaiki, tapi kita wajib lapor ke pihak PLN karena itu merupakan tanggung jawab PLN. Tapi kalau kerusakannya ada di dalam rumah, kita
harus memanggil atau memperbaikinya sendiri tanpa harus memberitahu pihak perusahaan listrik negara. Ya, siapa yang memperbaiki? Ya kita yang tertarik atau mempelajari kelistrikan, teman-teman peserta didik yang mempelajari kelistrikan, ini nanti tanggung jawab kita untuk memperbaiki. Oke, kita lanjutkan. Nah, pada level rumah tangga, PLN sebagai perusahaan milik negara memiliki batas tanggung jawab tadi ya. Hanya pada APP dan MCB. Selebihnya untuk PHB dan instalasi merupakan tanggung jawab konsumen. Apa itu APP? Alat pembatas pengukur tadi itu, kWh meter. Alat pembatasnya adalah MCB yang ada di kWh ya, yang ada menjadi satu bagian dengan kWh meter ya. Kemudian pengukurnya apa? kWh meter itu. Pengukur energi maksudnya alat pengukur dan pembatas itu adalah kWh meter yang dilengkapi dengan MCB. Alat pengukur dan pembatas atau APP ini ya adalah nama lain dari kWh meter, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur mencatat besarnya pemakaian energi listrik pelanggan. APP ini milik PLN yang dipinjamkan ke pelanggan. APP terdiri dari kWh meter dan pembatas arus atau MCB. kWh meter berfungsi sebagai pencatat energi yang digunakan, sedangkan MCB berfungsi sebagai pembatas arus sekaligus pengaman terhadap rangkaian instalasi listrik di tempat kita. kWh meter tempat penyambungan saluran masuk pelayanan atau SMP ke instalasi konsumen. Saat ini APP tersedia dua jenis, yaitu kWh analog dan kWh digital atau prabayar atau pulsa. Ya, ini gambarannya. Sebelah kiri adalah kWh pasca bayar, yang tengah adalah kWh prabayar, dan paling kanan adalah gambar diagram pengawatan kWh meter. Nah, syarat pemasangan kWh meter ini adalah dipasang sesuai paket yang dipesan oleh pelanggan pastinya. kWh meter menggunakan terminal bila kabel yang dipasang berbeda. Misalnya kabel SMP berbahan aluminium, sedangkan kabel instalasi rumah berbahan tembaga. kWh meter harus sudah ditera atau diuji dan disegel resmi oleh PLN. kWh meter harus tersedia terminal pembumian pada bagian konduktor terbuka. Kemudian kWh meter dipasang pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau guna pencatatan dan pemeriksaan. Oke, kWh meter tadi adalah APP, alat pembatas dan pengukur. Nah, tadi kWh-nya, sekarang adalah MCB-nya, pembatas arus. Ya, MCB sebagai alat pemutus sirkuit dipasang setelah kWh meter. MCB yang bekerja berdasarkan prinsip bimetal ini berfungsi sebagai pemutus maupun pengaman terhadap beban lebih dan arus hubung singkat. Ya, besarnya daya MCB ini untuk pasangan rumah 450 VA itu 2 ampere, 900 VA 4 ampere, 1300 6 ampere dan seterusnya sampai dengan 7700. Besarnya MCB yang terpasang di kWh meter adalah 35 ampere. Nah, selanjutnya bagaimana caranya menghitung MCB di rumah kita kekuatannya? Langkah pertama, identifikasi peralatan listrik yang digunakan. Contohnya, di rumah kita ada 2 buah AC, 1 PK, ada 1 unit kulkas, 1 unit TV, 1 unit rice cooker, 1 unit kipas angin, 12 lampu misalnya. Totalnya 2150 watt. Langkah kedua, berdasarkan perhitungan tersebut, daya ya, perhitungan daya total di instalasi kita, kemudian kita menghitung berapa sih kapasitas MCB-nya. Kita menghitung dengan rumus daya dibagi tegangan ya. Ketemunya kan ampere, IP per V ya, IP per V, daya dibagi tegangan. Berarti 2150 VA dibagi 220 volt, ketemunya 9,77 ampere, sehingga dipilih MCB-nya adalah sebesar 10 ampere untuk daya 2200 VA. Jadi di rumah kita daya 2200 VA, MCB yang terpasang adalah 10 ampere. Oke ya, bisa diikuti sampai di sini. Sekali lagi sebelum kita lanjut, jika ini bermanfaat silahkan tekan subscribe dan tombol loncengnya supaya update video-video selanjutnya terkait dengan pembelajaran teori maupun praktek di kelistrikan. Oke. Yang selanjutnya, komponen instalasi listrik. Ya, berbagai referensi menyebutkan, ada yang menyebutkannya banyak sekali, tetapi secara umum
komponen instalasi listrik itu ada 5. Yang pertama, instalasi listrik itu membutuhkan kabel penghantar listriknya. Kedua, pipa instalasi listrik ini membutuhkan pipa instalasi, ya, untuk proses pemasangannya, pipa instalasi dan perlengkapan bantu pemasangan pipa. Yang ketiga adalah saklar dan kotak kontak. Instalasi kita butuh saklar dan kotak kontak di rumah. Kemudian fitting, karena lampu butuh fitting untuk bisa dioperasikan. Dan yang kelima, instalasi penerangan satu fasa ini butuh pengaman instalasi atau proteksi. Jadi 5 komponen pokok instalasi listrik. Ya, kabel atau pengantar listrik. Ya, fungsinya adalah mengantarkan listrik, terbuat dari bahan yang memiliki tahanan jenis yang kecil untuk bisa mengantarkan listrik dengan baik. Klasifikasi pengantar berdasarkan konstruksi, ada pejal atau solid, berlilit atau stranded, serabut atau fleksibel, dan persegi atau busbar. Ya, solid. Ini contoh kabel yang intinya pejal. Ada kabel yang intinya serabut. Ada intinya pejal tetapi lebih dari satu, ya, dililit, ya. Kemudian ada yang busbar. Ini biasanya untuk panel-panel tenaga, ya, untuk penerangan tidak digunakan, tapi tidak ada salahnya saya berikan di sini. Pengantar bersegi atau busbar. Ini yang fleksibel, ujungnya serabut atau dalamnya tembaganya serabut pengantarnya. Kemudian pengantar atau kabel dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah pengantar dalam satu kabel. Ada yang simplex atau kabelnya berinti tunggal, ya. Ada yang berinti lebih dari 1, 2, 3, ya, duplex, triplek maupun quadruplex, ya, ini. Kemudian dari klasifikasi tersebut di instalasi penerangan itu digunakan digunakan kabel yang sangat familiar sekali di instalasi penerangan. Yang pertama adalah kabel NYA. Kabel NYA ini adalah kabel isolasi tunggal berinti tembaga pejal. Warnanya bisa merah, kuning, hitam, biru, ya. Ya, ini kabelnya tunggal, intinya tembaga pejal, ya, berisolasi PVC, NYA. Kemudian kabel NYM. Kabel NYM ini adalah kabel yang inti tembaga pejal, berisolasi PVC, tetapi memiliki lebih dari satu penghantar. Ya, kalau melihat ini NYA adalah inti tembaga, isolasi PVC, dan satu inti tunggal. Kalau NYM terbuat dari tembaga intinya, inti kabelnya, pengantar tembaga, isolasi PVC, M-nya adalah multicore, lebih dari satu inti. Jadi kabel NYM itu lebih dari satu inti, multicore. Ini yang sering dipakai di dalam instalasi penerangan, NYA dan NYM. Kemudian yang selanjutnya, pipa instalasi dan kelengkapannya. Instalasi gedung baik penerangan maupun tenaga biasanya dipasang di dalam pipa pengkabelannya. Bisa di luar maupun di tanam tembok bangunan. Kemudian pemasangan instalasi ini memerlukan pipa dan kotak sambung dalam proses pemasangannya. Dalam pemasangan instalasi menggunakan pipa memerlukan benda bantu seperti lasdop, isolasi, ya, untuk tempat sambungan serta klem pipa. Ya, ini adalah contohnya untuk pipa, dan pipa butuh keni atau untuk belokan, sambungan cabang 4 atau cross dus, sambungan cabang 3 atau T-dus, dan sambungan lurus, ya, sambungan lurus. Kemudian pipa juga membutuhkan peralatan bantu inbow-dus karena ada pemasangan instalasi yang di dalam tembok. Ini inbow-dus. Oke, ya, kita lanjutkan. Kemudian yang ketiga adalah saklar dan kotak kontak. Ya, komponen instalasi penerangan pokok yang ada di instalasi penerangan adalah saklar. Saklar adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk menyambung atau memutuskan aliran listrik dari sumber menuju beban, yaitu penghubung atau pemutus. Secara garis besar saklar digunakan pada instalasi penerangan dan tenaga, ya. Yang kita nanti titik beratnya yang untuk penerangan. Berdasarkan tempat pemasangannya, saklar ini dibagi menjadi 2, yaitu inbow dan outbow, pasangan dalam dan pasangan luar. Kemudian kotak kontak atau stop kontak adalah merupakan material listrik yang berfungsi sebagai muara penghubung antara arus listrik sumber dengan peralatan listrik. Misalnya setrika, TV, komputer itu butuh bisa terhubung listrik,
dia butuh stop kontak ya. Berdasarkan bentuk dan fungsinya, stop kontak ini ada stop kontak kecil dan besar. Kecil itu tanpa pengaman, yang besar adalah yang ada pengaman atau hantaran pentanahannya. Nah, berdasarkan tempat pemasangannya seperti halnya saklar, ada pemasangan dalam, ada pasangan luar atau outbow. Ya, ini ada gambarannya ya, saklar tunggal ya, ini inbow, outbow, saklar seri ya, inbow, outbow. Kemudian ada saklar tukar, ya, ada berbagai jenis saklar yang lain. Kemudian ada stop kontak, baik inbow maupun outbow. Ini sudah tidak asing lagi sebenarnya buat kita, walaupun orang yang tidak mempelajari kelistrikan, orang yang tidak belajar listrik di sekolah pun, atau bukan pelajar atau peserta didik SMK yang jurusannya teknik instalasi tenaga listrik, ini sudah tidak asing dengan peralatan saklar maupun stop kontak ini. Nah, kemudian yang keempat adalah fitting lampu. Instalasi penerangan satu fasa yang ada di rumah tinggal kita, ini pokoknya atau tujuan utamanya adalah untuk penerangan. Nah, penerangan menggunakan lampu. Kebanyakan sekarang lampu adalah lampu bentuk ulir, ya, di mana membutuhkan fitting, ya. Jadi fitting ini adalah peralatan listrik yang digunakan untuk memasang lampu penerangan, ya. Ini fitting plafon, nanti ada fitting gantung dan beberapa jenis fitting lain. Tetapi ini yang nanti paling banyak digunakan di dalam instalasi penerangan satu fasa. Kemudian yang kelima, instalasi listrik ini butuh pengaman atau proteksi. Ya, pengaman dalam kelistrikan adalah satu hal yang wajib sebagai usaha untuk mengamankan peralatan listrik, manusia sebagai pengguna listriknya, dan lingkungan tempat instalasi listrik tersebut dipasang. Apa yang digunakan untuk pengaman instalasi listrik? Ya, miniatur circuit breaker, ya. Di kWh meter yang terpasang di instalasi kita, di rumah kita sudah ada MCB-nya, tetapi di dalam rumah ya kita ada MCB lagi sebagai pengaman yang memang dikhususkan setelah MCB dari kWh meter di instalasi penerangan di dalam rumah harus dipasang MCB atau pengaman, yaitu peralatan pengaman listrik yang mampu membuka menutup rangkaian listrik pada semua kondisi termasuk hubung singkat, memutuskan arus lebih akibat pemakaian overload. Oke. Ya, materi instalasi penerangan untuk bagian yang pertama saya akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat khususnya bagi peserta didik kelas 11 SMK Teknik Instalasi Tenaga Listrik, dan juga semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mempelajari instalasi listrik ya, dan semua pihak yang tertarik tentang ketenaga listrikan. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.